Selamat sore saudara-saudara sekalian. Hari ini tanggal 18 Mei 2020 pukul 12.00 kami akan melaporkan kembali beberapa hal yang terkait dengan upaya kita bersama untuk menanggulangi pandemi COVID-19 yang secara terstruktur dipimpin oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Saudara-saudara, dari evaluasi sementara yang kita dapatkan selama penanggulangan COVID-19, kita mengapresiasi telah cukup banyak masyarakat yang kemudian memahami tentang penyakit ini, sehingga kemudian bisa mengambil sikap yang tepat, mengambil sikap yang benar, dan kemudian bisa berpartisipasi secara terus-menerus di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Kita melihat sekarang masyarakat sudah mulai banyak berubah, mulai menyadari pentingnya melaksanakan pola hidup bersih sehat, sudah mulai membiasakan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun, sudah mulai membiasakan apabila terpaksa harus keluar rumah akan menggunakan masker, dan juga kemudian sudah menjadi tidak nyaman apabila berada di tengah kerumunan orang yang banyak. Ini adalah norma-norma yang sekarang sama-sama kita yakini, dan sebagian besar masyarakat sudah memahami ini semata-mata karena ingin memutuskan rantai penularan COVID-19 ini. Saudara-saudara, semangat ini, kebiasaan ini mestinya harus bisa kita galakkan, harus kita jadikan darah daging kita untuk menghadapi situasi pandemi secara global ini. Inilah sebagian dari pemahaman kita tentang suatu tatanan normal yang baru. Artinya inilah yang kemudian harus kita pertahankan, dan inilah yang kemudian harus kita budayakan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa basis dari perubahan ini tentunya adalah keluarga. Oleh karena itu, kepala keluarga sebagai panutan dari seluruh keluarga kita harus bisa memberikan teladan, harus bisa memberikan contoh agar kemudian kita bisa melaksanakan norma normal yang baru. Saudara-saudara, ini menjadi penting karena Badan Kesehatan Dunia WHO sudah menyampaikan bahwa virus COVID-19 ini tidak akan bisa hilang dalam waktu singkat. Dan ini pun juga tidak bisa lagi dimaknai sebagai permasalahan lokal. COVID-19 tidak bisa dimaknai sebagai masalah dari satu kabupaten tertentu, satu provinsi tertentu, atau satu negara tertentu. Ini sudah menjadi permasalahan seluruh dunia. Oleh karena itu, inilah yang menjadi salah satu pertimbangan untuk disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO bahwa permasalahan COVID-19 bukan permasalahan yang pendek, bukan permasalahan yang singkat. Oleh karena itu, keberadaan ini harus menjadi sebuah paradigma berpikir yang baru untuk kita. Karena bagaimanapun juga ini tidak dimaknai bahwa kita harus menyerah dengan situasi yang seperti ini. Tidak boleh dimaknai bahwa kita harus tunduk dengan situasi seperti ini. Kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk berdampingan dengan situasi yang seperti ini. Oleh karena itu, merubah bagaimana budaya dasar kita menuju ke budaya dasar yang baru atau menuju ke kehidupan normal yang baru, ini menjadi lebih penting. Mari bersama-sama kita memahami ini, karena mari bersama-sama kita menghadapinya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kebiasaan-kebiasaan kita untuk hidup bersih dan sehat, untuk selalu rajin mencuci tangan, untuk selalu menggunakan masker, untuk menghindari kerumunan, untuk kemudian menjaga jarak fisik pada saat kita melakukan interaksi sosial menjadi sesuatu yang penting. Inilah yang saya katakan sebagai bagian dari norma normal yang baru.
Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kekuatan untuk kita di dalam bukan hanya menghadapi COVID, tetapi juga penyakit-penyakit menular yang lain. Saudara-saudara, instruksi Presiden, arahan Presiden sudah tegas bahwa semua gugus tugas, baik di tingkat pusat sampai dengan daerah, bahkan sampai dengan gugus tugas terkecil di tingkat RT, di tingkat RW yang menjadi ujung tombak dari penanggulangan COVID-19 ini, fokus, sekali lagi tetap fokus untuk menjalankan norma-norma protokol-protokol kesehatan. Tidak ada kebijakan yang dibuat pemerintah sampai dengan hari ini yang kemudian mengabaikan protokol kesehatan. Pemerintah masih tetap fokus menjalankan protokol kesehatan, baik di daerah yang sudah menetapkan sebagai daerah PSBB, maupun daerah-daerah yang belum menetapkan sebagai daerah yang PSBB. Ini yang menjadi penting. Mari tetap fokus seluruh masyarakat secara terorganisir, mulai gugus tugas di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat desa, desa adat, nagari, untuk tetap fokus menjalankan upaya-upaya mengurangi sebaran dari COVID-19. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara sistematis, secara serentak, dan kemudian dimotori intinya oleh masyarakat, oleh keluarga, dengan cara kemudian menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang telah kami terangkan di depan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita pahami ini. Kita akan masuk pada era normal yang baru, dan ini adalah satu-satunya cara kalau kita ingin bisa mengendalikan COVID-19 ini dengan baik. Saudara-saudara, mari pahami ini, karena dengan cara tetap fokus pada COVID-19, fokus pada protokol kesehatan, maka kita akan bisa melihat bahwa penambahan kasus baru akan bisa kita kendalikan. Dan tentunya secara sistematis nanti akan semakin menurun. Dan ini pun juga dimaknai bahwa kasus kematian pun juga akan semakin bisa kita turunkan. Ini hanya bisa kita lakukan kalau kemudian kita secara lebih masif lagi melakukan pemeriksaan, secara lebih agresif lagi melaksanakan penelusuran kontak, dan secara ketat dan disiplin melaksanakan isolasi diri. Tentunya rumah sakit juga melaksanakan perawatan dengan yang lebih baik lagi. Inilah upaya-upaya yang kita harus lakukan. Oleh karena itu, bukan hanya kemudian kita menyikapi tentang cara hidup normal yang baru, tetapi juga kita harus mempertahankan produktivitas kita semuanya. Oleh karena itu, kita harus tetap produktif dan aman dari COVID-19. Ini yang disebut dengan normal yang baru. Saudara-saudara, sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 190.660 dari 143.035 orang. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan data-data kenaikan sebagai berikut. Untuk konfirmasi COVID-19 positif naik sebanyak 496 orang, sehingga menjadi 18.010 orang. Kasus sembuh meningkat 195 orang menjadi 4.324 orang. Kasus meninggal 43 orang sehingga menjadi 1.191 orang. Sudah 389 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak. Kami memperbarui update data kasus ODP. Kami hanya melaporkan kasus ODP seluruh Indonesia yang sedang kita pantau hari ini, yaitu sebanyak 45.047 orang. Sementara kasus PDP yang masih kita awasi saat ini berjumlah 11.414
422 orang. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Oleh karena itu sekali lagi, mari mulai sekarang kita mengawali kehidupan kita dengan norma-norma normal yang baru. Tentunya yang pertama adalah rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir minimal 20 detik. Kemudian mulai menghilangkan kebiasaan untuk menyentuh wajah, mulut, hidung, dan sebagainya pada saat kita belum mencuci tangan. Kemudian menggunakan masker pada saat kita keluar rumah, hindari kerumunan. Dan setelah kembali ke rumah, pastikan masker kita ganti untuk dicuci lagi. Kemudian mencegah terjadinya kontak yang sangat dekat dengan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi seseorang. Oleh karena itu, paling tidak menjaga kontak jarak pada saat kontak fisik adalah lebih dari 1 meter. Kita akan lebih berhati-hati manakala kemudian kita berada di luar rumah. Dan yang paling penting adalah kita harus tetap produktif. Artinya kita akan produktif dengan norma-norma yang sudah kami sebutkan tadi. Di situasi sekarang, tidak mudik, tidak bepergian adalah pilihan yang paling bijak. Kita masih belum sepenuhnya bisa mengendalikan COVID-19 ini. Oleh karena itu kita jangan mengambil resiko untuk tertular COVID-19 ini. Saudara-saudara, salah satu yang kami apresiasi adalah bahwa sebagian besar masyarakat sudah mau dan kemudian butuh untuk mengakses informasi yang benar tentang COVID-19. Ada akun media sosial yang baru di @lawancovid19 _ID. Ini menjadi media yang bisa kita pakai di samping beberapa media yang sebelumnya baik di portal covid19.go.id maupun berada di call center 119 dan beberapa aplikasi yang lainnya di Halo Kemkes atau yang lain-lainnya. Bahkan bisa kita ikuti setiap hari pada penayangan di televisi Republik Indonesia maupun radio Republik Indonesia yang kemudian juga disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita sekarang sudah semakin memahami bagaimana memposisikan diri di dalam menghadapi COVID-19. Kita sudah mulai memahami betul bahwa penyakit ini tidak pernah bisa diselesaikan oleh peran orang lain, tapi peran kita sendiri. Kalau kemudian masing-masing sudah bisa berperan dalam satu sistem dengan gotong royong yang terus-menerus, tidak terputus, saling melindungi, saling mengingatkan, dan kemudian saling menyadari bahwa perlu ada normal baru untuk cara hidup kita, maka kita yakin permasalahan ini akan bisa kita selesaikan.